Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar sebuah revolusi yang sebenarnya lagi terjadi diam-diam tepat di bawah kursi mobil listrik Anda. Kita ngomongin masa depan kendaraan listrik, sebuah lompatan teknologi yang mungkin kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi nyatanya udah mulai berseliweran di jalanan kita hari ini. Kita bakal membedah arsitektur EV tegangan tinggi, spesifiknya revolusi 800 volt sampai 1200 volt. Jadi kalau Anda masih mikir ngecas mobil listrik itu butuh waktu lama atau ngebosanin, siap-siap aja, karena pandangan Anda bakal berubah total. Buat pemanasan, coba pikirin satu pertanyaan fisika yang lumayan provokatif ini. Gimana caranya Anda masukin daya listrik sebesar 200 kW ke dalam sebuah baterai tanpa bikin seluruh komponen mobil itu meleleh jadi genangan besi panas? Ingat, ini bukan sekedar teori di atas kertas ya. Ini adalah masalah rekayasa nyata, tantangan terbesar yang wajib dipecahin sama industri otomotif. Kenapa? Karena musuh utama dari sistem fast charging itu bukan soal ruang atau waktu, melainkan panas. Panas yang benar-benar ekstrim. Dan ngomong-ngomong soal 200 kW, angka ini bukan lagi sekedar angan-angan masa depan. Di tahun 2026 ini, itu udah jadi realitas infrastruktur di Indonesia. PLN kita udah mengaktifkan stasiun pengisian daya ultra fast charging berkapasitas 200 kW di titik-titik krusial, kayak di sepanjang tol Trans Jawa. Asal tahu aja, daya sebesar ini sebenarnya cukup buat mensuplai listrik satu kompleks perumahan secara bersamaan. Tapi di sini, seluruh daya raksasa itu diarahkan langsung ke dalam satu mobil Anda. Jadi, balik lagi ke pertanyaan tadi. Gimana mobil Anda bisa nahan gempuran energi segenas itu? Nah, mari kita bahas di bagian pertama ini, fisika pengisian daya cepat, daya versus panas. Aturan mainnya gini, secara tradisional kalau kita memaksakan daya listrik masif masuk ke sebuah sistem, hukum fisika bilang komponennya bakal memerah, memuai, dan akhirnya meleleh. Resistansi termal itu hukum alam nggak bisa dinego. Tiap elektron yang mengalir itu bikin gesekan, dan gesekan bikin suhu panas yang luar biasa. Buat gampangnya, ibaratkan aja listrik ini kayak air yang ngalir di dalam pipa. Arus atau ampere itu volume airnya. Nah, tegangan atau voltase itu tekanan yang dorong airnya. Kalau Anda pakai sistem tegangan rendah tapi pengen ngecas super cepat, Anda harus dorong volume air yang super besar. Efeknya, gesekan luar biasa alias panas yang membakar. Terus solusinya gimana? Gimana kalau kita naikin aja tekanannya? Dengan meningkatkan tegangan, kita cuma butuh volume yang jauh lebih sedikit, ukuran pipa yang lebih kecil, dan yang paling penting, alirannya jadi jauh lebih dingin. Oke, kita zoom in lebih dalam di bagian kedua, arsitektur 800 volt hingga 1200 volt. Kalau kita bedah chassis mobil listrik modern sampai ke jantung kelistrikannya, kita bakal ketemu sama solusi mekanisnya. Arsitektur 800 volt ini pada dasarnya adalah trik matematika mekanis yang brilian banget. Sistem ini menggandakan tegangan dari standar lama 400 volt menjadi 800 volt. Otomatis arus listrik yang dibutuhin buat dapetin daya yang sama bisa dibelah jadi setengahnya. Arus yang dipangkas setengah ini bikin resistansi termal terjun bebas secara drastis. Penurunan panas ini bukan hal sepele ya. Ini benar-benar kunci penyelamat yang bikin pengisian daya ultra cepat bisa kejadian di dunia nyata. Coba kita bandingin. Sistem 400 volt standar yang lama itu butuh kabel tembaga yang tebal banget, berat, dan tetap aja ngasilin panas yang masif saat dicas pakai daya tinggi. Beda cerita sama sistem masa depan yang pakai 800 atau 1200 volt. Kabel tembaganya jauh lebih tipis, bobot keseluruhan mobil jadi lebih enteng, dan yang paling gila, nyaris nggak ada panas yang dihasilkan, walaupun energi yang masuk itu sangat raksasa. Ini ibarat kita ngomongin efisiensi di tingkat molekuler. Hal ini membawa kita ke bagian ketiga, energi dingin dan keajaiban silikon karbida. Jadi gini, ngubah arsitektur kabel doang ternyata nggak cukup. Material konduktornya juga harus ganti. Disinilah tebakan kita biasanya meleset. Alih-alih logam merah panas yang mungkin Anda bayangin saat ngebahas masuknya daya 200 kW, sistem ini justru menjalankan energi dingin berkat material revolusioner bernama silikon karbida. Prosesnya lewat 3 langkah. Pertama, lonjakan energi 200 kW melesat masuk dari stasiun charger. Bayangin aja ada aliran listrik biru putih yang nyilauin banget melesat masuk. Kedua, aliran ganas ini nggak ngelewatin silikon standar, melainkan menabrak inverter silikon karbida. Material ini sanggup memproses peralihan listrik di frekuensi dan suhu ekstrim tanpa kehilangan efisiensinya. Lalu langkah ketiganya, nol sisa panas yang berusak. Komponen-komponennya nggak meleleh, mereka dengan tenang menyalurkan energi mentah itu langsung ke dalam baterai. Faktanya nih, saking canggihnya sistem manajemen termal di arsitektur 800 volt ini, waktu Anda masukin ratusan kilowatt energi ke dalamnya, casing luar komponen pendingin baterainya malah jadi luar biasa dingin. Secara visual Anda nyaris bisa ngebayangin ada lapisan embun beku kristal yang tiba-tiba terbentuk di permukaan casingnya. Kontrasnya tuh bikin geleng-geleng kepala. Energi yang cukup buat nerangin satu gedung pencakar langit masuk ke mobil, dan mobil Anda ngerespon dengan embun es bukan bara api.
Keren banget kan? Dan ini bukan sekedar fiksi ilmiah masa depan loh. Ini udah benar-benar ada di jalanan kita sekarang. Seperti yang disorot di salah satu sumber kita hari ini, Volvo memimpin dengan teknologi pengisian daya super cepat, berarsitektur 800 volt, dan penggunaan material ramah lingkungan berkualitas tinggi. Merek-merek premium di tahun 2026, seperti jajaran iX dan EC dari Volvo, menggunakan arsitektur 800 volt ini sebagai standar absolut. Tujuannya? Buat ngasih keamanan tingkat tinggi tanpa kompromi. Resiko thermal runaway alias panas berlebih yang bisa memicu kebakaran sukses dijinakan secara sistemik. Sekarang, mari kita lihat bagian keempat, dampak dunia nyata di ekosistem ultra cepat Indonesia. Terus, apa sih arti dari semua lompatan voltase ini buat Anda sebagai pengemudi di Indonesia? Gini, arsitektur mobil secanggih apapun gak bakal berguna tanpa infrastruktur yang dukung. Untungnya, data PLN buat tahun 2026 nunjukin kalau ekosistem ultra cepat ini lagi dibangun gede-gedean secara agresif. PLN udah nyebarin 149 unit stasiun pengisian daya kapasitas tinggi yang baru. Ini bukan charger biasa ya, ini mesin berkapasitas 180-200 kW ultra fast. Mereka pasang ini di titik-titik strategis tol Trans Jawa, contohnya di rest area KM 57A dan KM 62B, dan lewat konsep SPKLU Center ini, PLN sukses mangkas jarak antar stasiun dari yang tadinya 300 km, jadi cuma 150-200 km aja. Artinya, kalau Anda bawa mobil 800 volt buat road trip, yang namanya kecemasan jarak tempuh itu pada dasarnya lenyap sama sekali. Bisa kita lihat, ada perubahan paradigma yang kerasa banget soal kecepatan ngecas. Dulu, ngecas pakai AC standar 22 kW itu enak buat di rumah saat ditinggal tidur. Terus naik ke DC fast charging 50 kW, lumayanlah buat istirahat makan siang agak lama. Tapi, lonjakan ke DC ultra cepat 200 kW ini benar-benar mengubah total dinamika perjalanan darat. Mobil Anda bakal menyerap daya jauh lebih cepat daripada waktu yang Anda butuhin buat pesen dan ngehabisin secangkir kopi. Secepat apa sih emangnya? 30 menit. Yap, berkat stasiun 200 kW yang digabung sama manajemen panas cerdas dari mobil tegangan tinggi, kayak yang kita lihat di klaim kendaraan modern seperti seri BYD MM Superior misalnya, Anda bisa ngisi baterai dari 30% sampai 80% cuma dalam waktu setengah jam. Anda tinggal nepi, regangin kaki, pergi ke toilet, dan pas balik, mobil udah siap lagi diajak lari ratusan kilometer. Benar-benar gila. Nah, masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, masa depan, 1200 volt dan baterai solid state. Inovasi itu pastinya nggak pernah berhenti. Di saat 800 volt baru aja jadi standar emas saat ini, pergeseran monumental udah menanti kita di depan mata. Sekarang di tahun 2026, kita nikmatin era 400-800 volt pakai baterai cair lithium-ion atau LFP yang suhu panasnya dikelola super ketat. Tapi nanti, pas kita masuk era 2030-an, kita bakal ngelihat pergeseran ke arsitektur 1200 volt. Dan, yang paling revolusioner, kimia baterainya bakal beralih ke solid state. Baterai solid state atau SSB, ini ngebuang cairan elektrolit dan diganti sama bahan padat. Keuntungannya, kepadatan energi yang benar-benar ekstrim. Dan, profil keamanan di mana baterai ini secara intrinsik tidak mudah terbakar, bahkan pas ditekan sampai batas maksimal sekalipun. Data dan analisis dari laporan IDTechX dan berbagai publikasi industri juga memvalidasi tren ini. Coba dengerin kutipan riset soal teknologi EV masa depan ini. Baterai pengisian sangat cepat yang dipasangkan dengan arsitektur 800 hingga 1200 volt dapat mencapai pasar massal pada awal tahun 2030-an. Jadi, cerita besar dari dekade ini tuh bukan tentang satu penemuan ajaib yang tiba-tiba muncul. Ini adalah tentang evolusi yang stabil menuju kimia baterai yang lebih aman dan arsitektur pengisian yang lebih dingin. Tujuannya cuma satu, bikin mobil listrik jadi alat yang bisa diandalkan tanpa ada sensasi bahaya. Sebuah kendaraan fungsional yang stabil dan bebas masalah yang emang sangat dibutuhin buat adopsi massal. Jadi, saat kita ngebayangin integrasi antara infrastruktur berdaya tinggi di jalanan kita dan sistem sasis yang mampu meminum energi listrik layaknya air es ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah EV bisa senyaman mobil bensin, pertanyaannya adalah kapan Anda bakal berani ngambil lompatan itu. Dengan kecepatan pengisian daya cuma 30 menit tanpa ada lagi resiko panas yang merusak, apakah Anda siap buat ninggalin pompa bensin untuk selamanya? Coba pikirin itu sejenak. Terima kasih udah nyimak sesi bedah materi kita kali ini. Saya harap visual dan analisis ini ngebantu Anda ngelihat cerahnya masa depan mobilitas kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya.